Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ardiani dengan NIM D03219027, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang auditing pada lembaga pendidikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah auditing pendidikan yang diampu oleh Bapak Salim FAG. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas apa sih auditing itu. Audit menurut KBBI berarti pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur untuk menentukan efisiensi dari kinerja keseluruhan sistem, terutama untuk menjamin integritas dan keamanan data. Nah, dalam lembaga pendidikan, sasaran dari auditing ini adalah akreditasi pada suatu satuan pendidikan. Lalu, mengapa auditing pada lembaga pendidikan itu penting? Nah, jika kita berbicara tentang auditing pada bidang pendidikan, tentu tidak lepas dari diskusi mengenai mutu, penjaminan mutu, serta pengendalian mutu pendidikan. Auditing pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai penjaminan mutu. Auditing pendidikan juga merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Auditing pendidikan merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai perbandingan mengenai fakta yang ada di lapangan dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil dari audit dapat menjadi laporan kepada pihak manajemen dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, apa landasan hukum auditing pada lembaga pendidikan? Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan auditing pendidikan yang berkaitan erat dengan mutu, peningkatan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu pendidikan, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penjaminan mutu, yakni yang pertama terdapat pada pasal 1 ayat 21 yang menyebutkan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua, pasal 4 ayat 6 menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu, pasal 11 ayat 1 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Lalu, pasal 35 ayat 3 menyebutkan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Lalu pasal 50 ayat 2 menyebutkan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, bagaimana sejarah kebijakan auditing pendidikan di Indonesia? Sejarah kebijakan auditing pendidikan di Indonesia yakni terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Namun, telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan diubah kembali sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baiklah, demikian penjelasan tentang auditing pada lembaga pendidikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.